Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Putra, kelas 11-1 dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Apa itu budaya, apa itu pariwisata, dan apa itu ekonomi kreatif. Baiklah, yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diwariskan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Misalnya, diwariskan dari nenek moyang kita kepada kita. Budaya memiliki banyak unsur, contohnya agama, adat istiadat, bahasa, makanan, pakaian, karya seni, hingga ke politik. Selanjutnya adalah pariwisata. Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu pari dan wisata. Pari yang artinya banyak, berkali-kali, atau berulang-ulang, sedangkan wisata yang berarti perjalanan atau travel. Sehingga dapat diartikan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pariwisata bertujuan untuk menghibur diri atau merefresh diri. Pariwisata biasanya dilakukan di daerah pegunungan maupun pantai, dan tempat-tempat yang menarik lainnya. Pariwisata juga dapat dilakukan oleh semua orang. Contohnya, turis asal luar negeri yang melakukan pariwisata ke daerah Indonesia. Selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Sebenarnya hingga saat ini, ekonomi kreatif belum dapat dijelaskan secara rinci. Tetapi unsur vital ekonomi kreatif terdapat pada kreativitas sumber daya manusia dalam menciptakan produk-produk kerajinan. Menurut salah satu ahli, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Artinya lebih mementingkan informasi dan kreativitas. Lingkup kegiatan ekonomi kreatif sebenarnya mencakupi banyak aspek. Pada tahun 2008, Departemen Perdagangan Republik Indonesia mengidentifikasi setidaknya ada 14 aspek ekonomi kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, video fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, serta pengembangan dan riset. Menurut jurnal yang saya baca, rata-rata pendapatan ekonomi kreatif dari tahun 2002 hingga 2006 mencapai 6,3%. Jika dirupiahkan akan menjadi 152,5 triliun. Dengan negara Indonesia yang lumayan besar dan jumlah penduduk yang cukup banyak, ekonomi kreatif di Indonesia masih belum cukup dan masih belum setimpal. Alasan mengapa industri kreatif di Indonesia perlu dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah memberikan dampak sosial yang positif. Selanjutnya adalah hubungan antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Pariwisata dengan ekonomi kreatif sebenarnya saling berpengaruh, saling bersinergi, dan saling menguntungkan apabila dikelola dengan baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi wisata ada 3, yaitu something to see, something to do, dan something to buy. Yang pertama adalah something to see. Something to see berkaitan dengan pemandangan alam dan pertunjukan yang disuguhkan dari tempat wisata tersebut kepada wisatawan. Yang kedua, something to do. Something to do berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh wisatawan di tempat wisata tersebut. Yang ketiga adalah something to buy. Something to buy berkaitan dengan souvenir atau kerajinan-kerajinan yang dapat dibeli oleh para wisatawan. Selanjutnya adalah aspek-aspek sabta pesona. Sebenarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menetapkan 7 aspek sabta pesona. Namun, yang didukung oleh UNESCO hanya ada 6, yaitu aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan. Yang pertama adalah aman. Aman artinya terhindar dari tindakan kekerasan, terhindar dari penyakit yang menular, terhindar dari kecelakaan akibat fasilitas yang kurang memadai, dan terhindar dari gangguan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah tertib. Kondisi tertib merupakan sesuatu yang diharapkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke suatu tempat wisata. Tertib dalam artian rapi, lancar, dan disiplin. Yang ketiga adalah bersih. Kondisi bersih sangat diperhatikan di setiap tempat wisata. Bersih dalam penyajian makanan, bersih dalam lingkungan, bersih dalam pakaian-pakaian para pengelola wisata tersebut. Yang keempat adalah indah. Keindahan sangat penting di suatu tempat wisata karena untuk menarik wisatawan datang ke tempat wisata tersebut. Keindahan dapat dilihat dari segi warna, segi tata letak, dan segi tata ruang yang indah sehingga enak dipandang mata. Kelima adalah ramah. Ramah dalam artian sopan, suka membantu, dan murah senyum. Ramah tamah juga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Yang kelima adalah kenangan. Kenangan memberikan kesan yang melekat kuat pada ingatan dan perasaan wisatawan yang telah berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kenangan biasanya berupa cendera mata khas dari daerah wisata tersebut. Karena ekonomi kreatif di Indonesia kurang cukup dan kurang memadai, oleh karena itu, ekonomi kreatif merumuskan strategi pengembangan. Strategi tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan seni dan pariwisata budaya. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif.
agar terciptanya produk-produk yang bagus. Yang ketiga, mempersiapkan tempat untuk menciptakan industri kreatif. Untuk menciptakan produk-produk kerajinan yang bagus, harus diperlukan tempat, misalnya bengkel atau studio. Yang keempat adalah mengembangkan pendekatan regional. Artinya, mengembangkan kedekatan antara pengrajin satu dengan pengrajin yang lainnya. Setelah strategi pengembangan, ekonomi kreatif memerlukan sinergi yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, dan sektor swasta atau pebisnis. Pemerintah bertujuan untuk mengatur jalannya ekonomi kreatif. Cendekiawan tugasnya adalah untuk meneliti kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh para pengrajin. Dan sektor swasta atau pebisnis yang bertugas untuk memasarkan produk-produk kerajinan tersebut. Setelah dijelaskan pada strategi pengembangan ekonomi kreatif, untuk menciptakan kerajinan diperlukan ruang-ruang kreatif bagi para pengrajin untuk menciptakan kerajinan yang dia buat. Contohnya, bengkel kerajinan atau studio. Selain bengkel kerajinan atau studio tersebut, penempatan lokasi outlet atau lokasi pemasaran harus berada di tempat yang strategis dan dekat dengan tempat wisata. Tidak sepenuhnya ekonomi kreatif berjalan dengan lancar. Ada pula tantangan-tantangan sebagai dampak negatif ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kualitas produk. Karena para pengrajin lebih mementingkan keindahan daripada kualitas produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran cukup kurang karena outlet atau pemasaran barang tersebut dilakukan di tempat yang kurang strategis. Yang ketiga adalah minimnya peralatan untuk menciptakan sebuah kerajinan. Yang keempat, sulitnya bersaing dengan produk luar. Diambil dari nomor 1, kualitas produk kerajinan di Indonesia masih kurang, sehingga sulit bersaing dengan produk-produk luar. Selanjutnya adalah budaya nasional untuk pengembangan sektor wisata. Karena masyarakat Indonesia dikenal ramah-ramah, budaya-budaya di Indonesia tak jarang menyajikan khusus untuk para turis yang datang. Contohnya adalah tari kecak dari Bali yang disajikan khusus untuk para turis-turis yang ada di sana. Yang terakhir adalah upaya pelestarian budaya Indonesia. Bagaimana cara kita melestarikan dan menjaga budaya Indonesia? Yang pertama, membeli dan mengenakan produk lokal. Selain telah melestarikan budaya Indonesia, kita juga telah membantu pengusaha-pengusaha lokal untuk memajukan usahanya. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh budaya asing atau mengurangi pengaruh dari budaya-budaya tersebut. Yang ketiga, menghargai dan menghormati budaya-budaya Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan budaya. Misalnya, ikut serta dalam tolak bala untuk mencegah penularan COVID-19. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga info yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.